Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa kembali dengan saya Mbak Rahma. Hari ini kita sudah bertemu kembali dengan biologi. Kita sudah masuk pada pertemuan ke-11 ya. Nah, untuk hari ini apa yang akan kita bahas? Kita akan membahas tentang sistem koordinasi pada manusia. Jadi sistem koordinasi yang hari ini kita bahas ada dua bab. Yang pertama adalah sistem saraf dan yang kedua adalah sistem hormonal. Jadi apa yang akan kita bahas hari ini itu adalah materi yang sebetulnya sering keluar di dalam materi SBMPTN gitu ya. Jadi materi ini termasuk materi penting. Oke, nah apa saja yang akan kita pelajari? Ada dua, yang pertama sistem saraf dan yang kedua adalah sistem hormonal. Nah, kita akan mulai langsung adik-adik, kita mulai masuk pada pembahasan bab yang pertama. Kita mulai dari sistem saraf dulu. Jadi kalau kalian masih ingat sistem saraf, tentu ini adalah materi yang sebetulnya tidak terlalu sulit untuk kalian ya, karena selalu keluar baik itu di dalam latihan ujian di tingkatan SMP, SMA, atau kemudian ketika masuk perguruan tinggi gitu ya. Nah, kalau kita bicara sistem saraf, dia tersusun atas sel saraf ya adik-adik. Jadi sel saraf itu apa? Dia adalah sel yang tugasnya untuk menghantarkan rangsang. Jadi kenapa kita bisa merespon rangsangan dari luar atau bisa merespon rangsangan dari dalam tubuh itu? Karena ada sistem saraf, ada sel saraf yang menghantarkan. Atau nama lainnya disebut dengan neuron. Nah, neuron ini kalau digambarkan secara struktur, maka dia tampak seperti ini adik-adik. Jadi ada beberapa bagian ya. Contoh yang pertama, jadi pada bagian neuron itu ada dendrit. Jadi dendrit ini adalah penjuluran dari daerah badan sel. Jadi kalau kita bicara dendrit ibarat tangan, maka dia adalah jarinya. Nah, fungsinya apa? Kalau kita mengenal si dendrit ini, dia menerima rangsang pertama kali dari reseptor. Jadi kalau kita bicara reseptor adik-adik, maka reseptor itu adalah indera. Nah, indera ini tentunya ada 5, ada mata, telinga, hidung, dan kawan-kawan begitu. Jadi misalkan kalian merasakan rasa sakit di kulit, maka yang merasakan pertama itu kan kulit sebagai indera atau reseptor. Nah, dari kulit lalu rangsangan ini akan disampaikan menuju dendrit gitu ya. Nah, setelah dari dendrit kemudian rangsangan itu akan dilanjutkan ke bagian badan sel adik-adik. Nah, badan sel ini dia di dalamnya ada nukleus atau yang kemudian kita sebut sebagai inti sel. Jadi karena di dalam badan sel itu ada inti, maka pengaturan aktivitas melanjutkan rangsang atau meneruskan rangsangan itu diatur oleh nukleus di dalam badan sel. Jadi fungsinya meneruskan rangsang dari dendrit ke akson. Nah, mana yang disebut sebagai akson? Akson itu adalah jalurnya, jalur rangsang ini ya, yang memanjang ini adalah akson. Nah, si akson ini dia punya pelindung adik-adik. Pelindungnya yang kemudian kita sebut sebagai selubung mielin. Jadi selubung mielin itu pembungkus atau selaput akson, gitu. Fungsinya untuk melindungi. Nah, di bagian akson itu juga ada bagian yang tidak terbungkus oleh selubung mielin. Jadi dia celah-celahnya yang tidak terbungkus, namanya nodus Ranvier. Jadi kalau bicara nodus Ranvier, ketika kemudian impuls itu sampai di dalam akson, lalu dia melewati daerah nodus Ranvier, maka impuls ini kerjanya akan dipercepat. Jadi fungsinya nodus Ranvier itu mempercepat jalannya rangsang ya. Jadi kayak disengat listrik gitu, dia akan langsung ada loncatan-loncatan yang jauh lebih cepat ketika melewati daerah nodus Ranvier. Kemudian dari nodus Ranvier ini ada juga di ujung akson, akson itu akan bercabang. Nah, apa fungsinya? Tentunya adalah untuk berhubungan dengan sel saraf yang lain ya. Jadi kalau kita membicarakan tentang sel saraf ini tentu tidak mungkin dia berdiri sendiri, artinya dia harus berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, hubungan antar sel saraf itu terbentuk di bagian cabang akson. Nah, tadi berbicara akson, ini sudah saya catatkan dia adik-adik. Jadi akson itu punya pembungkus yang tadi kita sebut dengan selubung mielin, lalu punya celah yang tidak terbungkus namanya nodus Ranvier. Nah, kemudian sel saraf atau neuron ini
Kalau secara pembagian, sebetulnya dia dibagi menjadi dua, adik-adik. Ada yang dibagi berdasarkan fungsinya, lalu ada juga yang dibagi berdasarkan bentuknya. Nah, yang sekarang kita bahas, yang pertama, kita akan membahas sel saraf berdasarkan fungsinya. Nah, kalau dia berdasarkan fungsi, maka saraf itu ada 3 sel sarafnya ya. Satu, ada saraf sensorik atau nama lainnya adalah aferen. Yang kedua adalah saraf penghubung atau nama lainnya adalah interneuron. Lalu yang ketiga adalah saraf motorik atau nama lainnya adalah eferen. Jadi ada 3, sensorik, interneuron, dan eferen atau motorik. Kalau saraf sensorik berarti tugasnya adalah menerima rangsang dari reseptor, kemudian dilanjutkan atau dihantarkan menuju ke saraf pusat. Nah, saraf pusatnya bisa otak, bisa sumsum tulang belakang, gitu ya. Nah, itu fungsi saraf sensorik atau si aferen tadi. Yang kedua, ada saraf penghubung atau interneuron. Nah, kalau saraf penghubung berarti dia tugasnya menghubungkan antara saraf motorik dengan saraf sensorik, gitu ya. Lalu yang ketiga, ada saraf motorik atau eferen. Nah, namanya saja motor adik-adik, berarti dia menggerakkan. Jadi saraf motorik ini adalah sel saraf yang fungsinya meneruskan rangsangan dari saraf pusat menuju ke efektor atau otot. Jadi dia menggerakkan ya. Jadi sekali lagi, kalau sensorik berarti menghubungkan dari reseptor ke saraf pusat, artinya dia masuk ke saraf pusat kalau sensorik. Kalau motorik itu keluar dari saraf pusat karena dia menghantarkan rangsangan dari saraf pusat ke efektor. Nah, lalu letaknya interneuron itu di mana? Interneuron ini letaknya di dalam saraf pusat, gitu ya. Baik itu saraf pusat otak maupun sumsum tulang belakang. Lalu berikutnya, kalau tadi sel saraf dibagi berdasarkan fungsinya, maka kita akan mengenal berikutnya berdasarkan bentuknya. Kalau berdasarkan bentuk, sel saraf dibagi 3. Yang pertama adalah saraf unipolar. Uni itu artinya satu adik-adik, unipolar. Maksudnya satu apa? Karena dia hanya memiliki satu juluran dari badan sel saja, karena akson dan dendritnya itu mengalami penyatuan. Jadi dia hanya ada satu juluran dari badan sel karena akson dan dendritnya mengalami fusi. Nah, kalau secara peran, maka saraf unipolar ini atau unipolar ini biasanya berkaitan dengan fungsi sensorik, gitu ya. Jadi saraf unipolar ini fungsinya sama dengan saraf sensorik. Fungsinya sama dengan saraf sensorik. Artinya dia berfungsi dalam menghantarkan rangsang dari reseptor ke saraf pusat. Yang kedua, ada saraf bipolar adik-adik. Kalau unipolar itu satu atau tunggal yang keluar dari bagian badan sel karena akson dan dendrit yang bersatu, maka saraf bipolar itu adalah saraf yang memiliki 2 juluran yang terdiri atas dendrit dan akson, gitu. Dan kalau secara fungsi, maka saraf bipolar ini fungsinya sama dengan saraf interneuron. Nah, saraf penghubung antara sensorik dan motorik. Satu lagi yang terakhir adalah saraf multipolar. Saraf multipolar itu artinya satu akson tapi dendritnya banyak, gitu ya. Nah, kalau saraf multipolar fungsinya adalah sebagai saraf motorik ya. Artinya menghantarkan rangsang ke otot, gitu. Nah, kalau digambarkan bagaimana bentuk antara unipolar, bipolar, dan multipolar, bentuknya seperti ini adik-adik. Yang A ini adalah unipolar. Kalian bisa lihat, di sini ada badan sel. Nah, badan sel ini langsung terhubung oleh akson dan dendrit yang menyatu, gitu ya, langsung terhubung, jadi katakan unipolar. Yang kedua ada bipolar. Bipolar itu karena akson dan dendritnya itu tidak berkumpul menjadi satu, artinya dipisahkan oleh badan sel, gitu ya, unipolar. Lalu ada multipolar. Multipolar ini adalah secara bentuk kita lihat sarafnya dendritnya banyak, gitu ya, jadi tidak cuma satu, dendritnya banyak, dan dia memiliki satu akson, namanya multipolar, gitu ya.
Oke, yang tadi kita sebut sebagai fungsinya motorik kalau untuk multipolar. Nah, itu berdasarkan bentuknya adik-adik. Nah, selanjutnya kita sudah masuk pada susunan saraf. Susunan saraf pada manusia itu sebetulnya terbagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah saraf sadar. Saraf sadar itu berarti saraf yang kerjanya di bawah kendali kita, terdiri atas saraf pusat dan saraf tepi gitu. Nah, untuk saraf pusat ada otak dan sumsum tulang belakang, sehingga ada fungsinya masing-masing. Nah, untuk otak manusia itu nanti terbagi menjadi beberapa bagian ya adik-adik ya. Jadi saraf pusat yang kita maksud sebagai otak ini, dia punya beberapa bagian, seperti misalkan yang pertama ada otak besar yang kita sebut dengan cerebrum. Fungsinya apa? Kalau otak besar ini tentu kalian sudah memahami, dia pusat semua aktivitas, artinya semua pengaturan kegiatan tubuh itu ada di otak besar. Lalu memori, ingatan gitu ya, kecerdasan itu ada di otak besar. Nah, berkaitan dengan fungsi indera, maka otak besar ini terbagi menjadi beberapa lobus. Ada lobus temporalis, itu yang ada di samping di atas telinga gitu ya, daerah telinga kanan kiri, itu pusat pendengaran. Ada lobus olfaktori ini pembau, dia ada di bagian atas, di atas dahi gitu ya, otak besar bagian depan. Kemudian ada lobus occipital, itu otak besar bagian belakang di daerah atas tengkuk. Ini ada lobus occipital untuk melihat. Ada juga lobus parietal. Parietal ini adalah lobus yang digunakan untuk menerima rangsangan yang berasal dari kulit atau kerja kulit begitu. Nah, itu untuk besar. Kemudian yang kedua ada otak depan yang kita sebut dengan diencephalon. Nah, di bagian otak depan ini ada dua bagian, ada talamus dan ada hipotalamus. Kalau talamus tugasnya meneruskan rangsang ke saraf pusat kecuali bau. Maksudnya bagaimana? Jadi tadi kalian kan sudah dijelaskan bahwa otak besar itu sebagai pusat kerja indera. Nah, semua rangsangan yang berkaitan dengan indera itu akan masuk ke otak besar. Tetapi sebelum masuk otak besar, dia harus melewati talamus dulu. Jadi talamus itu jalan masuknya. Nah, kecuali satu hal, kecuali bau. Kalau bau dia tidak usah melewati talamus, sehingga akan langsung direspon oleh otak besar. Maka membau itu sifatnya cepat sekali. Yang kedua ada hipotalamus. Hipotalamus ini fungsinya sangat krusial karena dialah yang mengatur suhu tubuh, dia yang mengatur nafsu makan, begitu, mengatur agresivitas, itu hipotalamus. Lalu yang berikutnya, yang ketiga ada otak tengah, nama lainnya adalah mesencephalon. Fungsinya otak tengah ini adalah sebagai refleks mata adik-adik. Jadi misalkan matanya berkedip karena kemasukan debu, dia kan berkedip lebih sering. Atau kemudian misalkan melihat cahaya yang terlalu terang, maka pupilnya akan menyempit. Nah, itu diatur oleh otak tengah. Lalu ada otak kecil atau nama lainnya adalah cerebellum. Dia pusat koordinasi gerak dan keseimbangan tubuh. Gitu. Lalu ada jembatan Farol atau pons Faroli. Dia penghubung otak kecil bagian kanan dan otak kecil bagian kiri. Lalu untuk selanjutnya bagian dari saraf pusat itu ada sumsum lanjutan atau medula oblongata. Nah, beda sama medula spinalis. Kalau medula oblongata ini pusat refleks fisiologi, refleks yang berkaitan dengan fungsi tubuh, misalkan sendawa, kemudian denyut jantungnya berdebar-debar lebih kencang, menguap gitu, itu sumsum lanjutan. Nah, itu adik-adik untuk bagian saraf pusat otak. Selanjutnya untuk saraf pusat tulang belakang atau medula spinalis. Nah, kalau kemudian kita membicarakan fungsi, maka dia berfungsi sebagai refleks motorik. Jadi pusat gerak refleks motorik itu ada di sumsum tulang belakang. Kalau pusat refleks fisiologis kerja tubuh itu ada di sumsum lanjutan, gitu ya. Nah, ini yang tadi kita bicarakan sebagai gambar otak. Kalian mungkin bisa lihat ya. Nah, bisa melihat dengan jelas di sini ada bagian dari otak, ada otak besar nih, yang gede ini otak besar, nanti ada lobus-lobusnya, ada otak tengah yang tadi ada talamus hipotalamus, lalu ada otak kecil atau cerebellum,
ada pons paroli, ada medulla oblongata, lalu ada juga sumsum tulang belakang. Ini hanya masalah pembagian letak gitu ya. Oke, yang kedua, selain saraf pusat, sistem saraf pada manusia tersusun juga atas saraf tepi ya Dek. Nah, saraf tepi ini apa? Adalah saraf yang keluar masuk dari saraf pusat. Bisa masuk ke saraf pusat, bisa keluar dari saraf pusat. Jadi saraf tepi ini sifatnya dua, masuk dan keluar dari saraf pusat ya. Terdiri atas 12 pasang saraf tepi otak atau kranial dan 31 pasang saraf tepi sumsum tulang belakang atau yang kita sebut dengan spinal gitu. Oke, nah yang dimaksud dengan saraf tepi itu ya yang sensorik, motorik, itu saraf tepi. Yang kedua, selain saraf pusat, susunan saraf pada manusia itu adalah saraf tidak sadar atau saraf autonom. Dikatakan otonom karena dia bekerja secara otomatis. Misalkan, saraf simpatik, fungsinya apa? Saraf yang mengkondisikan tubuh dalam posisi siaga. Jadi, simpatik itu membuat tubuh siap gitu ya. Sehingga kalau ditarik secara fungsi, simpatik itu fungsinya banyak sekali. Hampir meningkatkan semua kerja tubuh gitu ya. Contoh, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan denyut jantung, frekuensi nafas, memperlebar pupil, dan seterusnya. Itu simpatik ya, serba menaikkan. Yang kedua adalah saraf parasimpatik. Kalau saraf parasimpatik itu saraf yang mengkondisikan tubuh dalam kondisi istirahat gitu. Jadi saraf parasimpatik membuat tubuh lebih rileks. Contohnya, menurunkan tekanan darah, frekuensi nafas, mempersempit pupil dan sebagainya gitu. Nah, kalau kemudian kita berikan tips praktis gitu ya, maksudnya biar kalian memudah untuk mengingat, maka intinya begini adik-adik, kalau saraf simpatik dia akan serba meningkatkan, serba memacu. Parasimpatik itu serba menghambat, menekan, memperkecil dan sebagainya. Tetapi fungsinya akan dibalik ketika kemudian ada pada dua sistem. Artinya yang pertama adalah sistem pencernaan, lalu yang kedua berkaitan dengan kerja kantung kemih, maka fungsinya dibalik. Ingat ya, dibalik gitu ya. Maksudnya fungsi dibalik pada sistem pencernaan dan kerja kantung kemih itu, simpatik menjadi menghambat, parasimpatik menjadi memacu, begitu ya. Jadi sekali lagi, khusus pada sistem pencernaan dan kerja kantung kemih fungsinya dibalik gitu. Nah, yang terakhir berkaitan dengan sistem saraf yang kita bahas adalah tentang gerakan adik-adik. Jadi prinsipnya gerak itu dibagi dua, tentu kalian sudah mengenal begitu ya. Ada gerak biasa dan yang kedua adalah gerak refleks. Perbedaannya adalah kalau gerak biasa maka pusat dari gerakan ini ada di otak. Oke? Ada di otak gitu ya, dengan urutan rangsang. Setelah rangsang diterima reseptor, lanjut ke saraf sensorik, kemudian masuk ke otak, baru ke motorik, dan yang terakhir efektor. Kalau gerak refleks, misalkan kalian pegang panci panas kan refleks tangannya untuk ditarik gitu ya, atau kemudian menginjak paku tidak sengaja pasti refleks untuk kakinya memberikan respon diangkat. Nah, kalau dia refleks motorik, maka pusatnya berada di sumsum tulang belakang begitu. Nah, dia ada di sini. Ini yang harus diperhatikan ya. Jadi harus dilihat perbedaannya, pusatnya gitu. Kalau rutenya sama, artinya kalau dia refleks motorik ya dari rangsang, reseptor, sensorik, baru masuk ke pusatnya sumsum tulang belakang, motorik, dan yang terakhir efektor. Oke. Kita lanjut adik-adik. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang berkaitan dengan sistem saraf. Jadi, di sini ada dua soal yang Mbak berikan. Yang pertama adalah soal SIM UI tahun 2012. Ada pertanyaan, manakah dari organ berikut yang mengatur suhu tubuh? Nah, di sini yang ditanyakan adalah mengatur suhu tubuh adik-adik. Harus diingat bahwa ketika kita bicara pengaturan suhu tubuh, kemudian pengaturan nafsu, baik itu nafsu makan, minum, nafsu terhadap lawan jenis, agresivitas, itu berada dalam satu organ yang sama. Apa itu? Ada yang sudah bisa menebak? Jawabannya adalah iya, hipotalamus gitu ya. Itu yang nomor 1. Jadi jelas sekali kalau suhu, nafsu itu pasti diatur hipotalamus. Yang kedua, soal senam PTN tahun 2010, susunan saraf simpatik bersifat memperlambat kerja organ yang dimasukinya.
Di sini adalah saraf simpatik bersifat memperlambat. Ingat adik-adik, kalau secara umum maka simpatik itu sifatnya memacu ya, bukan memperlambat. Kalau dikatakan memperlambat berarti dia salah. Dia sifatnya justru memacu. Pengecualian yang tadi, sistem pencernaan dan kerja kantung kemih. Sebab susunan saraf simpatik menuju organ yang kerjanya di luar kesadaran. Saraf simpatik menuju ke organ yang kerjanya di luar kesadaran. Nah, simpatik dan parasimpatik itu saraf apa, adik-adik? Mereka adalah saraf autonom. Kalau itu saraf autonom, maka bekerjanya pasti di luar kesadaran. Berarti pernyataan yang bawah benar. Sehingga jawaban nomor 2 adalah D. Nah, begitu adik-adik untuk penjelasan bab tentang sistem saraf.